Apa arti haleluya? Banyak orang suka mendefinisikan haleluya itu puji Tuhan. Tidak, dia lebih sedikit dari itu. Itu harus menjadi hasil dari Pesparawi Mahasiswa Nasional ke-18 hari ini. Karena semua orang yang mendengarkan saudara-saudara terpanggil untuk sama-sama memuji Tuhan. Begitupun di paduan suara mahasiswa. Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sukacita pembukaan Pesparawi Mahasiswa Nasional ke-18, di bawah semangat tema dengan menyanyi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya ajak kita merenungkan ulang bagian ini, Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Berkhotbah di kira-kira jam 4 sore waktu kita masih mau semangat tidur siang. Saya rasa itu pekerjaan cukup berat. Karena itu saya mohon maaf saya meragukan anggukan kepala dari saudara-saudara. Karena mengangguk itu ada dua. Kalau tutup mata dan temponya tetap, itu tanda masuk itu. Kalau dia begini, itu dalam, itu masuk itu. Tetapi kalau tutup mata dan temponya berubah, turunnya agak pelan dan naiknya buru-buru, itu tidak jadi itu. Jadi mari kita berdoa bersama-sama untuk kita melewati ini. Panitia sudah kasih tahu Pak Pendeta 20 sampai 25 menit, jadi saya omong cepat-cepat. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Kata yang pertama dan terakhir dari Mazmur ini adalah haleluya. Sama-sama 1, 2, 3. Apa arti haleluya? Banyak orang suka mendefinisikan haleluya itu puji Tuhan. Tidak, dia lebih sedikit dari itu. Pujilah Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Pujilah Tuhan. Sebuah ajakan untuk semua orang rame-rame memuji Tuhan. Jadi kalau nanti sebentar saudara menyanyi dan ada haleluya di dalamnya, diharapkan betul-betul semua orang dipanggil untuk bersama-sama memuji Tuhan. Itu harus menjadi hasil dari Pesparawi Mahasiswa Nasional ke-18 hari ini. Karena semua orang yang mendengarkan saudara-saudara terpanggil untuk sama-sama memuji Tuhan. Begitupun di paduan suara mahasiswa. Coba saudara menyanyi sekian lama ini, kira-kira ada berapa orang terpanggil bersama saudara-saudara untuk datang memuji Tuhan bersama-sama. Kenapa? Karena di banyak paduan suara itu ada 1-2 orang terlalu dominan sampai bukan orang tambah berkumpul, tapi banyak yang melarikan diri dari paduan suara. Betul? Kenapa saudara bilang betul? Dari saudara jangan jadi batu sandungan di itu paduan suara. Ini mahasiswa semua yang ikut kah? Amin. Mantap. Ada mahasiswa yang hampir DO. Mungkin dia terlalu terpanggil puji Tuhan itu. Haleluya, harus ajakan memuji Tuhan. Tapi lanjutan dari itu kata haleluya adalah pujilah Tuhan.
ajakan untuk memuji Tuhan. Tidak boleh ada orang lain yang merampas kemuliaan itu. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Saudara merayakan ini acara yang luar biasa dengan panitia yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk panitia ini. Jadi tuan dan nyonya rumah yang luar biasa. Tepuk tangan juga. Juga untuk 33 tambah tuan dan nyonya rumah berarti 34 peserta. Tepuk tangan dulu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah siapa dimuliakan dalam event nasional ini, itu harus menjadi sesuatu yang penting. Harusnya Tuhan yang dipermuliakan. Tidak boleh ada satu orang pun merampas itu kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Itu sebuah tindakan iman. Saya suka berkhotbah waktu bicara tentang iman. Saya bilang begini, kita bisa bedakan orang beriman dan orang tidak beriman. Kalau ada kendaraan jalan dari sini ke Soe, kecelakaan dan tinggal 2 orang yang selamat, yang beriman akan bilang untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman untung, dia bilang begini, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu acara yang sama, pernyataan dan pengakuan kita bisa berbeda. Itu di bagian pertama. Haleluya, dan Tuhan yang dipuji. Tetapi selanjutnya saudara-saudara, puji Tuhan yang ada di mana? Tuhan yang ada di tempat kudusnya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu yang kita nyanyikan puji-pujian supaya dia yang kudus itu dimuliakan. Karena itu saudara-saudara, ada satu syarat. Syaratnya adalah mereka yang memuji Tuhan harus menyatu dengan Tuhan. Dan syarat dari kesatuan dengan Tuhan itu adalah menjaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah itu kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Karena itu tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak kali kita bisa melayani. Pendeta Yandi berkhotbah banyak kali tiap-tiap hari. Apakah menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Saudara punya suara yang bagus sekali, saudara menyanyi di banyak tempat. Apakah menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Lama-lama saudara-saudara kita menjadi aktivis rohani. Karena kita ada dan beraktivitas secara rohani, tapi kita tidak menyatu dengan Tuhan. Kalau kita sebut kudus itu terang dan tidak kudus itu gelap, saya kira kita sepakat kalau saya mengatakan yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Kalau orang diterang bisa lihat orang di gelap atau tidak? Yang diterang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat orang diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah terang kembali lagi ke gelap? Yang diterang suka kembali ke gelap itu karena dia suka begini. Pakai bahasa Kupang bilang apa? Malu. Pakai Manado bilang? Di sini tidak ada Manado. Nah bilang apa itu yang ngomong? Ah itu langsung mati digelapin. Kalau dia sudah begini, sedikit lagi dia akan, itu jadi masalah buat kita. Sekarang ini mahasiswa, saya mau tanya mahasiswa. Mahasiswa, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Mantap. Yes. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa yang harus dibicarakan dalam gelap itu, kata saya. Mahasiswa, di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap? Dia ada di sini. Yang pakai baju warna apa ini? Mulai baku tuduh sudah kamu. Jadi syaratnya karena kita memuji Tuhan yang kudus, maka kesatuan dengan yang kudus itu menjadi penting. Di dalamnya saudara-saudara kita tahu bahwa pergumulan itu berat. Dan karenanya setiap orang
Harus belajar begitu rupa untuk mengandalkan Tuhan. Jadi bukan saja dia tidak boleh merampas kemuliaan Tuhan, tetapi dia mesti mengandalkan Tuhan. Pengandalan akan Tuhan itu menjadi penting bagi setiap orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sekedar untuk kemuliaannya, tetapi juga menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, banyak di antara kita tuh dua hal. Yang pertama, dia tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Event nasional dia ikut semua, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Nanti pendeta bilang, ada paduan suara, vokal group, solo. Tapi kalau gubernur Nusa Tenggara Timur, rektor dan ketua sinode akan beribadah bersama-sama di jemaat ini. Solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal group dia, puji-pujian, tari-tarian dia. Di sini ada yang begitu. Itu dia punya nama karunia makam puji itu. Dan itu merusak persekutuan itu. Merusak. Itu sudah bukan Tuhan lagi yang diandalkan. Atau yang kedua, saudara-saudara, biasanya kalau baru pertama kali ikut, apalagi diberi kepercayaan untuk memimpin, dia punya mohon dukungan itu sangat kuat. Di grup itu dia bilang, tolong doakan. Aduh, tolong doakan. Ini pertama kali, tolong doakan. Semua berdoa. Kali pertama mantap. Di grup dia tulis, terima kasih oleh karena dukungan doa teman-teman saya bisa melayani dengan baik. Itu datang menyanyi masih standar itu. Ku tahu Tuhan pasti buka. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Coba lebih kuat sedikit. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Itu waktu pertama masih merasa kurang, masih merasa lemah. Tapi karena sudah ulang-ulang, sudah biasa, sudah mantap, dia datang, dia kasih tahu yang main. Itu sudah tidak latihan lagi. Dan dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak masalah, Tapi jangan sampai saudara-saudara kemudian bukan lagi Tuhan yang menjadi tempat yang paling utama, tapi kita rame-rame sudah merampas kemuliaan itu. Amin kok. Saudara-saudara, kalau kita baca bagian Mazmur yang lain itu, saudara-saudara, dia bilang pujilah Tuhan juga dengan segenap jiwa. Alkitab ketika berbicara tentang jiwa, dia berbicara tentang kedalaman jiwa dan otak. Perjumpaan antara otak dan hati itu membentuk karakter manusia. Jadi dia jadi orang yang baik itu. Dia bawa pesan damai. Saudara, kisah di Kejadian pasal 4. Di taman di mana Kain itu harus berbagi kasih dengan Habel adiknya. Oleh karena perjumpaan akal dan perasaan yang sudah tidak lagi berimbang, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Jadi supaya dipermuliakan, ini dua ini harus bermain dengan baik. Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan menyelidiki hati dan dia tahu siapa kita. Yang kelihatan itu belum tentu sejalan dengan yang ada di hati kita. Ingat, tidak semua senyum itu tulus.
Kita datang, kita bisa bilang shalom, shalom. Separuh lewat, baru separuh bilang 1000 jiwa yang baik. Saya berkhotbah di banyak bank. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik juga. Mereka pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam kita tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat orang terus begini. Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Nah, saya kira ini jadi tantangan ini. Ah, itu kedua, terakhir sudah, ini terakhir, ini Romo aman saya tunggu mau lanjut. Terakhir saudara-saudara. Pujilah Tuhan dengan ceracap, dengan segala macam alat-alat musik, dengan puji-pujian yang lain, dengan tari-tarian. Dia tahu begitu. Tetapi dia ingin sampaikan di awal bahwa kalau ada orang tidak ada dalam gereja, kalau ada orang yang tidak ada di dalam gedung ini, mereka lewat di luar, yang harus mereka dengar itu adalah pesan tentang apa yang saudara mau sampaikan dalam kaitan dengan puji Tuhan dan memberi pesan kepada manusia. Bukan alat musiknya yang kedengaran, tapi pesan apa yang mau disampaikan di situ. Supaya musik bukan menjadi tujuannya, tapi manusia yang memuliakan Allah itu yang menjadi yang paling utama. Supaya Allah dipermuliakan. Saudara-saudara, gereja di tempat saya layani, saya kasih tahu yang biasa singer atau yang isi puji-pujian, paduan suara, vokal group, saya kasih tahu dorang, kalau kamu menyanyi itu harus kami mendengar dengan baik, karena pujian itu dalam lagu adalah khotbah yang berirama. Kami harus dapat pesan apa dari situ. Karena itu kurangi itu yang itu tidak ada arti itu. Lagu 5 menit baru 4 menit habis sih pam 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 dum dum dum, itu tidak ada arti itu. Ada kontingen yang siap Kalau ada dewan juri tolong kasih gugur dorang saja. Kami yang menonton ini, yang ikuti saudara menyanyi, pesan apa yang kami mau bawa pulang supaya Allah dimuliakan. Kalau habis pam pam pam, tapi berekspresi juga ya. Fokus saya tadi lebih kepada pesan apa yang kita mau sampaikan. Saya lihat tadi dorang latihan-latihan menyanyi ini. Itu lagu dong pakai bahasa apa saya juga tidak mengerti. Yang lagu asli saya tidak mengerti, apalagi tambah huha. Lebih lagi saya tidak mengerti. Jadi tolong pastikan supaya kami pulang kami mengerti. Jangan sampai sebentar yang nonton pulang bilang, ini mahasiswa menyanyi mantap semua. Betul, iya. Kau rugi tidak pergi, betul, iya. Dorang menyanyi apa? Tidak tahu. Pokoknya kami senang dengar dorang menyanyi. Kayak aneh juga itu. Jadi tolong dijelaskan dia pun maksud apa. Jangan sampai kami ikut tapi tidak mengerti. Itu pertama. Yang kedua, tolonglah. Tadi kita sudah menyanyi 2 lagu. Ini sampai lagu terakhir, nanti ada 1 lagu terakhir. Tadi yang 2 lagu pertama ini penyanyi semua tapi tidak mau menyanyi. Israel pun semua hanya mau jaga suara. Malam bisa rusak itu suara nanti. Tolong menyanyi dulu. Ini pesta paduan suara mahasiswa ini. Pas kita menyanyi lagu di tata ibadah, orang meditasi. Kok menyanyi? Itu baru Tuhan dipermuliakan. Selamat buat peserta semua. Tepuk tangan dulu buat peserta. Selamat datang bagi mereka yang di luar NTT. Selamat datang. Tepuk tangan bagi mereka semua.
Selamat menikmati keindahan alam NTT. Tuhan terlalu memanjakan kami dengan ini alam yang luar biasa ini. Apalagi yang belum menikah dan kemudian dapat jodoh orang NTT. Wuih, lebih lagi. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku